Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Pilihlah kebenaran, bukan tipu muslihat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terlebih dahulu kita melihat pembacaan kita di dalam Mazmur 51 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita sedang bahas pada pagi hari ini dengan tema memilih kebenaran, bukan tipu muslihat. Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah firman Allah yang telah diwahyukan kepada kita lewat Alkitab, tentunya saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi perlu kita mengakui kebenaran itu dari dalam batin kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-8 pada pembacaan kita saat ini. Bahwa Tuhan berkenan akan kebenaran di dalam batin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran yang ada di dalam batin itu berbeda dengan kebenaran yang keluar dari mulut. Berbeda dengan kebenaran yang keluar dari apa yang diucapkan. Kebenaran yang ada di dalam batin itu seringkali bertolak belakang dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang disampaikan atau yang dikatakan saudara-saudara. Maka kita harus mengakui bahwa kebenaran dari batin inilah yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Sebab antara kebenaran dari batin yang seringkali orang mengatakan kata hati, ini seringkali mengandung unsur kebenaran yang terkadang sulit untuk diaplikasikan, sulit untuk dilaksanakan di dalam kehidupan nyata. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini adalah kisah di mana seorang Raja Daud, di mana dia sedang bergumul. Dia setelah melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka dia bergumul terhadap Tuhan. Daud sesungguhnya memiliki kedekatan yang sangat ekstrim dengan Tuhan. Tetapi oleh karena apa yang terjadi, oleh karena apa yang sedang dia lakukan itu sedang bertolak belakang dengan apa yang sedang dipikirkan saudara-saudara. Daud hidup dalam kebohongan. Daud menderita akan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Sebab kalau kita membaca firman Tuhan, Daud pernah melakukan dosa dengan seorang istri Uria. Dan sesungguhnya saudara-saudara, inilah kebohongan yang dilakukan Daud terhadap Tuhan, di mana dia telah menipu kata hatinya dan dia melakukan apa yang sesungguhnya tidak baik, tidak benar. Ia sangat menderita saudara-saudara. Pada akhirnya ketika ia menemukan kemerdekaan dengan cara mengakui kebenaran itu, kebenaran yang ada di dalam batin yang Tuhan berikan kepadanya. Maka saudara-saudara, di dalam Mazmur 32 ayat 2, Daud berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjiwa penipu." Ini adalah satu ungkapan, satu pernyataan langsung dari seorang Raja Daud ketika dia mengakui
bahwa kebenaran yang dari Allah adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang ada di dalam batin adalah kebenaran yang Allah berikan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari, dalam kehidupan nyata yang terjadi di mana kita sedang menjalani, seringkali apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan dan apa yang di dalam hati itu seringkali bertolak belakang. Kesempatan ini saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Terjadi yang namanya peperangan antara batin manusia dan kenyataan yang ada. Antara hati manusia dan sikap nyata yang terjadi setiap hari. Seperti apa yang menjadi tema kita hari ini. Pilihlah kebenaran, bukan tipu muslihat. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 15 dan ayat 25. Di sana saudara jelas dikatakan bahwa kita harus membuang semua dusta dan menyampaikan kebenaran di dalam kasih. Ya, kita harus membuang semua dusta dan menyampaikan kebenaran di dalam kasih. Ini adalah nasihat firman Tuhan yang sangat luar biasa kita boleh dapatkan pagi hari ini, saudara-saudaraku. Oleh karena kita percaya dunia kita hari ini semakin tidak menentu, semakin tidak jelas arahnya kemana. Di tengah pandemi yang sedang terjadi, manusia diarahkan untuk memilih jalannya sendiri. Tetapi kita saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Allah, kita harus memilih untuk kebenaran Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kita, yang Tuhan berikan bagi kita, agar kita dapat melangkah dengan benar, agar kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita, bukan dengan pikiran kita, bukan dengan cara pandang kita, tetapi dengan cara pandang Tuhan, di mana hati kita menjadi sarana Tuhan untuk berbicara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mulailah langkah ini dengan menyatakan doa seperti apa yang ada di lembaran kita pada pagi hari ini, saudara-saudara, bahwa kita dapat percaya kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita adalah kebenaran yang prinsip, kebenaran yang hakiki, yang tidak dapat dibeli dengan uang, yang tidak dapat ditawar dengan apapun. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara boleh melihat di dalam pembacaan kita, khususnya di lembaran kita, ada doa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan, agar kita tidak terbawa oleh kondisi dunia yang semakin tidak jelas hari ini. Di dalam lembaran kita, saudara-saudara, ada doa yang mengatakan, saudara boleh ucapkan masing-masing di rumah saudara. Bapa Surgawi, saya tahu bahwa Engkau menginginkan kebenaran dalam batin. Dan dengan menghadapi dan menerima kebenaran inilah merupakan jalan kemerdekaan. Saya mengakui bahwa saya telah ditipu oleh bapa dusta, yaitu iblis, dan bahwa saya sudah menipu diri saya sendiri. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar Engkau Bapa Surgawi akan menengking semua roh penipu melalui kuasa darah dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman saya sudah menerima Engkau di dalam kehidupan saya.
dan sekarang saya ditempatkan bersama dengan Kristus di surga. Saya menyadari bahwa saya mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mengusir iblis, dan bila mana itu saya lakukan, maka iblis itu akan lari dari hadapan saya. Sekarang saya mohon Roh Kudus membimbing saya ke dalam seluruh kebenaran. Saya mohon kepadamu untuk selidiki aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah pernyataan kita masing-masing di hadapan Tuhan, bahwa kita memiliki kebenaran, bukan tipu muslihat yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Iman adalah tanggapan terhadap suatu kebenaran, dan mempercayai kebenaran merupakan suatu pilihan. Ketika seseorang mengatakan, saya mau mempercayai Allah, tetapi saya tidak bisa, sebenarnya ia sedang ditipu. Tentu saja Anda dapat mempercayai Allah. Iman adalah sesuatu yang Anda lakukan karena Anda telah memutuskan untuk melakukan. Bukan karena Anda menyukainya. Mempercayai kebenaran tidak mungkin menjadikan kebenaran itu benar. Kebenaran itu tetap benar, walaupun kita tidak mempercayainya. Jadi yang namanya kebenaran tetap kebenaran. Sekalipun kebenaran itu diinjak-injak, dia tidak akan pernah berubah menjadi ketidakbenaran. Tetap namanya kebenaran. Maka